welcome back to my channel. Seperti janjiku di video sebelumnya, hari ini aku akan sharing tentang tips trik dan juga pengalaman aku menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, aku sendiri jadi mahasiswa berprestasi tahun 2016 dan itu lolos sampai tingkat universitas tapi belum bisa lanjut sampai tingkat nasional. But overall aku dapat pengalaman yang sangat menarik dan menurutku bisa aku sharing ke teman-teman semuanya, termasuk semua persiapan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, jadi awalnya aku tuh tahu mahasiswa berprestasi pas waktu masuk kuliah. Jadi waktu itu di web kampus dijelasin ada satu orang yang jadi mahasiswa berprestasi dan itu udah bisa sampai jadi finalis tahap akhir kayak gitu. Terus kayak jadi kebanggaan banget di universitas. Terus aku mikir kayaknya seru juga nih untuk jadi mawapres, kayak wah gitu. Terus aku memang dari semester 1 aktif di organisasi dan suka mengikuti lomba-lomba. Akhirnya aku punya cukup poin untuk bisa jadi mahasiswa berprestasi. Nah, untuk poinnya sendiri ini nggak kita ngumpulin poin dari awal ya. Cuma nanti pas kita daftar, kita menyerahkan sertifikat, kita menyerahkan karya tulis, IPK. Nah, itu yang nanti akan dibuat poin kayak gitu. Nah, kalau untuk IPK sendiri waktu itu kalau nggak salah aku IPK nggak terlalu tinggi, cuma 3,3, tapi yang penting sudah di atas dari IPK minimum. IPK minimumnya kan 3,25. Nah, terus udah itu di tahun 2016 akhirnya aku daftar. Sebelumnya aku bukan di 2016 ya, tahun 2015 aku udah daftar, tapi ternyata nggak lolos karena ada yang lebih outstanding. Jadi akhirnya waktu itu fakultasku jadi juara 2 di tahun tersebut ya. Nah, karena aku nggak keterima, akhirnya ya udah aku mencoba lagi di tahun selanjutnya. Nah, di tahun selanjutnya ini aku kan seleksi dulu tingkat fakultas. Nah, waktu itu aku ngasih karya tulis, terus udah itu CV dan lain sebagainya ya, berkas-berkas yang diminta sesuai dengan pedoman. Jadi untuk tingkat fakultas ini pedomannya mengacu sama buku pedoman yang ada yang disediakan sama Dikti di tingkat internasional, di tingkat nasional. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya bingung harus berkas apa aja ya yang disuruh masukin. Kalau misalnya dari fakultasnya sendiri tidak ada peraturannya, ya udah teman-teman berarti mengacu sama buku panduan atau pedoman Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi itu gitu. Sekalian juga teman-teman bisa persiapan kalau misalnya nanti nasional kira-kira berkasnya apa, ya udah ada di situ semua kayak gitu, termasuk poin-poinnya berapa. Nah, jadi setelah aku bawa berkas, terus udah itu bukti IPK, jadi kayak KRS sama transkrip nilai terakhir, habis itu karya tulis sesuai dengan panduannya ya. Soalnya agak unik, kalau nggak salah sih seingatku karya tulisnya itu cuma 4 bab, jadi nggak 5 bab kayak biasanya. Terus sama abstrak yang harus berbahasa Inggris atau salah satu dari 5 dari bahasa PBB, dan aku cuma milih bahasa Inggris aja sih. Jadi abstrak bahasa Inggris sama abstrak bahasa Indonesia. Habis itu sama sertifikat. Nah, jadi sebenarnya kita bisa berlomba mengejar poin itu di sertifikat ini. Nah, jadi kan sertifikatnya itu kita cuma boleh memberikan 10 sertifikat terbaiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 100 sertifikat, cuma 10 yang bisa dimasukin untuk Pilmapres ini. Nah, dari 10 ini usahain teman-teman masukin yang poinnya paling tinggi. Yang poinnya paling tinggi itu apa? Ya juara 1 tingkat internasional. Itu paling tinggi poinnya. Misalnya nggak ada, teman-teman yang bawahnya yaitu juara 2 tingkat internasional. Terus nggak ada juga juara 3 tingkat internasional. Kalau misalnya masih nggak punya juga, teman-teman baru cari sertifikat tingkat nasional yang juara ya, jangan yang finalis. Udah itu nanti dilampirkan 10 yang terbaik. Nah, nanti itu akan dinilai poinnya. Sebenarnya yang banyak mempengaruhi, yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya ya di itu sertifikat itu sih. Soalnya kalau misalnya kayak di IPK, yang penting sudah di atas 3,25 ya udah pasti bisa mendaftar jadi mapres kayak gitu. Terus ya udah waktu itu aku ngasih kalau nggak salah ada 4 sertifikat internasional, terus sisanya 6 sertifikatnya tingkat nasional. Nah, untuk yang tingkat nasional ini usahain nggak ada yang favorit sih. Waktu itu aku nggak masukin satu kayak juara favorit gitu. Nah, tapi ternyata juara favorit nilainya kecil, jadi mending kalau bisa sih juara 1, 2, 3. Nah, untuk mensiasati teman-teman bisa punya banyak sertifikat adalah mulai lebih awal. Jadi kan aku daftar tahun 2016, itu tuh tahun 2013 awal sebenarnya aku udah sering ikut lomba kayak PKM lah atau apa, meskipun tahun-tahun 2013 masih belum menang-menang kayak gitu. Tapi kalau kita bisa mulai lebih awal, biasanya tuh kita bisa menang lebih awal juga. Jadi tahun 2013 tuh kayak masa percobaan loh, ikut lomba di sana sini internasional
nasional, nyoba daftar tingkat internasional juga nggak dapat sampai akhirnya di tahun 2013 akhir Desember itu aku dapat kesempatan untuk jadi pemateri di International Conference di Jepang. Nah itu jadi milestone baru, aku bisa dapat sertifikat tingkat internasional yang pertama. Terus habis itu ikut-ikut lomba, kayak udah tahu kan polanya lomba itu kayak gimana, lomba karya tulis kayak gimana, debat kayak gimana, conference kayak gimana. Akhirnya ya lebih mudah untuk bisa dapat juara 1, 2, dan 3. Nah jadi saranku kalau misalnya bagi teman-teman pengen bisa ngumpulin sertifikat dengan kualifikasi yang lebih tinggi dan poin yang lebih tinggi, mulailah lebih awal kayak gitu. Kalau misalnya masih gagal-gagal di awal ya nggak apa-apa, dibandingkan kita udah mepet misalnya udah semester 4 baru mulai nyari-nyari lomba, ya telat banget gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nyari lomba karya tulis itu sebenarnya menurutku yang paling cocok. Kenapa? Karena nanti ketika mapres kan kita punya karya tulis nih. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa menulis karya tulis, sebenarnya penulisannya itu bisa jadi lebih bagus dibandingkan kalau misalnya teman-teman nggak pernah lomba karya tulis sebelumnya gitu. Terus juga kemampuan presentasinya juga nanti akan dinilai. Nah, jadi setelah kita ngumpulin berkas nih, 4 berkas tadi, habis itu kan nanti dinilai ya. Terus udah itu akan ditentukan 1 hari untuk seleksi. Nah, waktu itu seleksi tingkat fakultas, presentasi. Nah, jadi kita presentasi ini menggunakan bahasa Indonesia sih waktu itu. Kita nyiapin PPT, habis itu kita presentasi, kalau nggak salah 10 menit. Setelah presentasi selama 10 menit, habis itu kita akan diberi pertanyaan. Pertanyaannya ini beberapa poin sih, ada yang sesuai sama karya tulis kita, juga ada yang lain lebih ke gimana cara berpikir kita sebagai seorang mawapres kayak gitu. Jadi kita dikasih satu case study, terus udah itu kita suruh untuk memecahkan masalah tersebut kayak gimana gitu. Biasanya sih case study-nya yang lagi hits atau yang lagi viral di Indonesia sekarang apa kayak gitu. Misal kalau sekarang nih lagi corona, nah kira-kira solusi kamu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut apa, tapi harus sesuai dengan background pendidikannya kayak gitu. Udah sampai tahap situ, habis itu nanti akan pengumuman siapa yang nanti lolos untuk mewakili fakultas ke tingkat universitas. Nah waktu itu alhamdulillah aku lolos di tingkat fakultas, lolos di tingkat fakultas dibanding dari 5 peserta yang lain. Waktu itu kalau nggak salah ya kan di fakultasku ada 3 jurusan, setiap jurusan mengirimkan 2 orang mapres. Nah waktu itu aku akhirnya bisa jadi juara 1 gitu karena poinnya paling tinggi. Habis itu tinggal menunggu waktu menuju ke tingkat universitas. Nah sambil menunggu waktu menuju ke tingkat universitas, kita mengumpulkan berkas, udah berkas masuk semua. Nah karya tulis yang kemarin itu udah dilombakan untuk tingkat fakultas, diperbaiki lagi karena kan dapat masukan perbaikan penulisan karya tulis. Udah itu baru dimasukkan ke berkas untuk seleksi tingkat universitas. Terus tambahan, nah di tingkat universitas ini adalah kita harus buat video kayak gini yang berbahasa Inggris untuk perkenalan diri, kalau nggak salah sekitar 1 menit. Nah nanti videonya ini akan di-upload, terus nanti akan dijadikan sebagai nanti akan diputerin sih pas malam penganugerahan Mawapres pertama itu. Terus kedua nanti juga akan dijadikan untuk pemilihan mahasiswa favorit, Mawapres favorit. Itu sebenarnya tuh nggak ada di buku pedoman sih, cuma ya diadain aja sama universitas. Nanti pemilihan mahasiswa untuk Mawapresnya juara 1, 2, 3, sekaligus nanti ada 1 orang yang Mawapres favorit kayak gitu. Nah jadi untuk tingkat universitas ini udah ngumpulin berkas, terus udah itu ditentukanlah 1 hari untuk kita presentasi. Nah ini lagi ada tips buat teman-teman kalau misalnya udah selesai ngumpulin berkas dan lain-lain. Nah untuk tempat presentasinya biasanya berbeda sama yang di tingkat fakultas ya. Nah jadi waktu itu presentasi kalau nggak salah habis zuhur sekitar jam 1 mulainya, jadi jam 11 pagi, 11 siang aku tuh datang ke tempat presentasi dan itu masih sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus udah itu aku latihan sendiri di situ. Jadi benar-benar membiasakan diri dan beradaptasi dengan tempatnya presentasi nanti gimana. Nanti ya di situ aku nyoba misalnya kalau presentasi suaraku segini kedengeran nggak ya. Terus udah itu aku berdiri kira-kira sebelah mana. Terus udah itu PPT-nya nanti sebelah mana. Terus aku harus ngomong apa dulu kayak gitu. Jadi emang bener-bener sih aku siapin banget. Nah kalau teman-teman kayak gimana, aku sih lebih suka impromptu, ya udah silahkan. Kalau aku sih merasa lebih baik mempersiapkan semuanya, karena kadang-kadang ya kalau aku lomba-lomba karya tulis sebelumnya
pernah nggak nyiapin kondisinya kayak gimana nanti di hari H ada kadang mic-nya nggak bisa, terus udah itu PPT-nya nggak bisa gitu. Jadi kan kayak banyak kesalahan teknis yang sebenarnya bisa diminimalisir kayak gitu. Nah jadi aku berusaha meminimalisir dengan cara datang 1 jam sebelumnya, terus itu nyoba PPT-nya, dicoba audionya, terus udah itu gimana suara aku, semuanya aku coba kayak gitu. Nah terus udah habis itu aku presentasi. Nah udah itu selesai presentasi, udah nggak diumumin. Nah nunggu beberapa hari, terus udah itu ada pengumumannya itu di web universitas, siapa aja sih yang lolos dan dari fakultas mana. Dan alhamdulillah aku lolos masuk ke 5 besar. Nah terus udah itu di 5 besar ada seleksi lagi, ini seleksi tambahan sebenarnya, ada seleksi psikologi. Jadi seleksi psikologi ini untuk memilih 3 besar. Tujuannya kenapa? Karena waktu itu lagi ada booming masalah-masalah mahasiswa psikopat. Jadi gimana caranya mahasiswa berprestasi yang dari Universitas Brawijaya ini aman dan sehat secara mental kayak gitu. Jadi akhirnya kita tes psikotes kayak gitu. Terus udah itu ya udahlah aku mengerjakan seperti biasa kan ya. Soalnya kalau misalnya untuk tes psikologi sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, itu untuk menunjukkan karakter kita kayak gimana. Akhirnya tes itu tuh kalau nggak salah tes, nggak ada tes wawancara, jadi benar-benar tes psikologinya itu tes tulis aja pilihan ganda gitu. Selesai ngerjakan, dikumpulkan, terus udah itu beberapa hari kemudian ada pengumuman, alhamdulillah aku masuk 3 besar lagi untuk seleksi tingkat universitas. Nah di yang 3 besar ini mereka harus presentasi. Nah jadi waktu itu cuma sekitar jarak kalau nggak salah 1 minggu sama waktu seleksi tingkat universitas. Akhirnya aku nyiapin presentasi PPT-nya sama persis seperti yang waktu tingkat fakultas, cuma aku perbaiki lah kontennya. Nah PPT ini berbahasa Indonesia. Ini ada kesalahan dan miskomunikasi sebenarnya, karena waktu itu kita sebagai mapres sama-sama merasa berkompetisi, jadi nggak merasa aku akan menyebarkan informasi kepada teman-temanku kayak gitu. Jadi waktu itu kita merasa sama-sama aku punya info ini deh, tapi nggak usah aku kasih tahu ke finalis yang lain atau sesama kompetitornya yang lain, biar nanti aku yang poinnya lebih tinggi. Kita semua tuh saling berpikir kayak gitu. Nah akhirnya gara-gara itu tuh ada miskom. Jadi di hari H waktu itu aku kalau nggak salah malam penganugerahan Mawapresnya jam 7 malam mulainya. Nah aku tuh dari jam 5 udah ngecek ke ruangan kan. Cuma waktu itu aku nggak bisa ngecek ke ruangan karena di situ panitianya bukan dari mahasiswa tapi dari dosen-dosen. Akhirnya aku nggak boleh ngecek-ngecek nyoba kayak gitu loh, karena ruangannya lagi disiapin. Akhirnya aku latihan presentasi sendiri di luar ruangan. Nah terus udah itu aku latihan presentasi menggunakan bahasa Indonesia, karena kan aku mikir sama persis nih kayak di fakultas. Waktu di fakultas tuh aku udah nyiapin presentasi pakai bahasa Inggris, tapi ternyata disuruhnya pakai bahasa Indonesia aja kan. Nah ternyata pas jam 7 kurang setengah 7 kayak gitu panitianya tiba-tiba bilang kalau misalnya presentasinya itu harus pakai bahasa Inggris. Akhirnya aku shock banget, bukan karena nggak bisa sih, tapi karena materinya udah disiapin, PPT pakai bahasa Indonesia, tanya jawabnya udah rencananya pakai bahasa Indonesia, dan akhirnya ya mau nggak mau kan harus bisa, karena itu adalah syarat yang baru ditentukan. Aku nggak tahu itu baru ditentukan atau sebenarnya syaratnya udah ada, tapi aku baru tahu informasinya. Akhirnya kita harus harus presentasi pakai bahasa Inggris waktu itu. Terus nah karena panik, terus udah itu nggak nyiapin juga PPT-nya, belum nyiapin teknisnya sama sekali. Terus ternyata pas presentasi udah ngomongnya terbata-bata karena nggak percaya diri dan karena belum persiapan sih ya. Terus udah itu ternyata kan kita pakai wireless, kita presentasinya itu jadi pakai laptop, tapi ternyata dikonekin ke LCD-nya itu pakai wireless. Nah ternyata itu tuh kehalang sama sesuatu dan akhirnya nggak bisa connect, jadi agak susah gitu connectnya. Jadi udah dipencet-pencet tapi ternyata slide-nya masih belum pindah ke slide selanjutnya. Nah itu kayak tambah bikin panik lagi, dikasih waktu presentasi 10 menit tapi kayak lama banget buat mindahin slide-nya aja kayak gitu. Itu kesalahan teknis selanjutnya, dan menurutku kalau bisa kayak gitu tuh dihindari sih. Jadi akhirnya dari kita bertiga yang jadi finalis tuh kita semua mengalami kesulitan teknis itu. Jadi pas ngeklik presentasi PPT-nya itu nggak bisa terus. Nah kalau aku saranin sama teman-teman, pertama harus nyiapin PPT-nya. Terus untuk jaga-jaga nih seandainya PPT-nya nggak bisa, sebenarnya PPT bisa di save sebagai video. Nah jadi nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Kalau video kan sekali di play
udah tuh sampai selesai 10 menit. Nah tapi yang paling penting teman-teman udah nyiapin gimana caranya ngomongnya nanti nggak terbata-bata, jadi nanti bakal bisa ngikutin kecepatan videonya apa. Jadi slide-nya yang muncul di video apa, ya teman-teman ngomong sesuai dengan slide-nya itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah di situ. Terus udah itu pas tanya jawab dipersilakan untuk tanya jawab sebenarnya pakai bahasa Indonesia. Cuma ya di sini juga ada miskomunikasi lagi. Jadi ada finalis yang jawab pakai bahasa Inggris, ada yang jawab pakai bahasa Indonesia. Akhirnya karena aku menjawab terakhir, jadi aku bingung pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Akhirnya ya udahlah aku jawab pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Nggak tahu sih, mungkin itu juga yang membuat nilainya kurang. Tapi yang pasti aku agak menyesal sih di tingkat universitas ini, bukan karena gimana-gimana sih, karena aku nggak maksimal nyiapinnya, nggak kayak waktu seleksi awal banget pemilihan 5 besar di tingkat universitas. Tapi yang di seleksi 3 besar ini ya kayak ya harusnya sih bisa nyiapin lebih maksimal kayak gitu. Jadi ya agak kecewanya di situ. Nah terus udah itu selesai kita presentasi tanya jawab, habis itu juri-juri ngasih masukan kayak gimana, selesai, habis itu langsung diumumkan juara 1, 2, 3-nya. Nah karena kita bertiga jadi otomatis kita bertiga ya pasti menang nih, cuma ya tinggal menentukan posisi 1, 2, 3 siapa. Nah akhirnya aku jadi juara 3 dan aku cewek sendiri, jadi juara 1 sama 2-nya cowok dan aku cewek sendiri. Terus sama pemilihan satu lagi mahasiswa berprestasi favorit, mau pres favoritnya. Udah gitu, jadi aku ngerasa emang jadi juara 3 tuh karena nggak maksimal sih. Pertama aku juga nggak nyiapin, kemungkinan terburuk nih presentasi pakai bahasa Inggris kayak gitu, itu juga nggak nyiapin. PPT juga masih kondisinya bahasa Indonesia, tanya jawab juga bahasa Indonesia. Sebenarnya itu bisa dimaksimalkan kalau misalnya pertama dari miskomunikasinya itu bisa dihindari, terus kedua persiapan dari segi PowerPoint-nya, terus kesalahan teknis juga. Jadi ya teman-teman kalau bisa memaksimalkan ya dimaksimalkan. Soalnya kayaknya kalau aku ngerasa sih nyeselnya bukan karena nggak jadi juara 1, tapi nyeselnya karena kenapa sih nggak maksimal. Kalau misalnya aku udah mempersiapkan semaksimal mungkin terus ternyata nggak juara, ya fine, I already did my best gitu kan. Tapi ini kan aku ngerasa nggak did my best gitu. Nah terus udah itu kalau misalnya untuk juaranya tenang, teman-teman akan langsung mendapatkan fresh money, uang pembinaan. Waktu itu aku juara 3 jadi dapat berapa ya, 500.000 apa 1 juta gitu lupa, sama dapat sertifikat. Nah sertifikat ini sangat bermanfaat kalau misalnya bagi teman-teman nanti habis lulus mau cari kerja atau mendaftar beasiswa. Nah sertifikat ini bisa teman-teman pakai meskipun untuk tingkat universitas, tapi bermanfaat karena untuk seleksi Mapres ini lumayan beberapa tahap, jadi ya mantep ya, sertifikatnya bisa dipakai kayak gitu. Udah kayak gitu aja untuk tingkat Mapres. Ada saran apa lagi ya, tips triknya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu menyiapkan lebih awal. Kalau menurutku persiapan itu penting. Kalau bagi teman-teman yang suka impromptu, silahkan impromptu. Ya kita semua punya style masing-masing, tapi aku lebih suka pada style yang mempersiapkan segala sesuatunya sematang dan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan share, like, dan komen agar lebih banyak teman-teman kamu yang tahu dan mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.